Assalamualaikum Bogor. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya. Di sini ada yang tinggal di Luwiliang? Ada? Nggak ada ya? Tadi saya dapat info dari orang Bogor, katanya Luwiliang tuh jauh banget, betul ya? Betul ya? Tadi saya pikir ke jalan ke Darmaga aja tuh udah lumayan jauh menurut saya gitu. Kenapa Luwiliang lebih jauh katanya? Tuh katanya orang tuh kalau ke Luwiliang, saking jauhnya Luwiliang itu Google Maps berubah jadi peta Pajajaran. Isinya candi gitu ya kan, ada pura gitu ya kan. Dan gue udah berapa kali ke Bogor dan gue seneng kalau ke Bogor itu kenapa? Karena kalau ke Bogor itu selalu kita pulang dititipin oleh-oleh, betul gak? Lu kemana lu? Ke Bogor, wih titip tales dong. Yeah. Kemana lu? Ke Bogor, titip pisang dong. Yeah. Selalu dititipin sesuatu gitu. Tapi di sini Bogor udah berkembang ternyata. Sudah banyak jajanan-jajanan fast food, sudah banyak restoran-restoran berkembang. Dan ciri khasnya mulai hilang. Menurut gue nih harusnya dipertahankan di mana Bogor tuh cuman ada talas dan ada pisang. Ya kan? Kalau kau mau bikin fast food, bikinlah misalkan talas FC misalkan gitu. Jadi yang dijual tuh talas original dan crispy misalkan gitu ya. Juga ada gratis bonus CD biduan dangdut misalkan kayak gitu. Enggak sekalian biduannya kakak. Dan kemarin itu bintang tamu Rossi itu ada Dodit Bulyanto. Fansnya Dodit tepuk tangan. Woi. Gak ada yang ngefans sama gue ya. Tapi kenapa? Gue iri sama Dodit gitu. Kenapa? Karena setiap kali gue ke Bogor atau setiap kali gue diundang Kompas, kenapa gue selalu harus stand up gitu. Seakan-akan gue gak bisa yang lain. Ini kan kesel. Ya enggak? Dodit udah levelnya udah bintang tamu talk show loh. Gue diundang di calling, halo Bang David, ya ada apa? Stand up dong. Halo yaudah talk show aja bisa gak sih gitu. Oh yaudah deh talk show, oh yaudah alhamdulillah. Ada nomor Dodit gak? Tetap aja dicari Dodit. Kenapa? Karena susah loh jadi stand up comedian tuh susah. Gue ngerasain makin kesini makin jadi stand up comedian tuh makin susah. Kenapa? Karena susah bikin materi. Kalau dulu kan image gue nih orang Betawi terus tukang ojek, mantan tukang ojek. Gue bawain materi tukang ojek, dulu orang masih ketawa. Sekarang udah gak relevan. Sekarang gue nganggur. Terus saking nganggurnya tuh gue sampai di rumah tuh ngelihat Abdur sama Dodit main ojek tuh gue iri. Itu gue iri-iri dengki gitu. Sekarang dipikir gini, yang bertahun-tahun bawa image tukang ojek siapa? Gua, kenapa yang diajak Dodit sama Abdur? Sekarang lu pikir mana ada Abdur orang timur ngojek, gak ada. Ojek perahu. Ada Dodit ojek gak mungkin, mana ada. Ngojek nih Dodit, set, selamat malam penumpang. Kagak jadi bang. Mending gue jalan kaki ke Luwiliang. Naik ojek sama Dodit. Itu sampai ngeri-ngeri, sampai gue sering sakit gitu. Dan kemarin gue ke rumah sakit tuh jadi belajar sesuatu gitu. Karena kayaknya kita tuh makanan sekarang tuh udah banyak junk food segala macam. Resiko penyakit jantung, liver, ginjal dan segala macam. Jaga-jaga makanan deh. Apalagi IPB nih ya kan penghasil makanan bergizi dan berkualitas di Indonesia. Tepuk tangan dong mahasiswanya. Harus dipertahankan tuh makanan-makanan yang keren kayak gitu ya. Dan apa ya, kayak menurut gue apa yang kita makan sekarang tuh menentukan penyakit kita di masa tua nanti, setuju? Kalau kita makan junk food, paling kita sakit jantung. Gak mungkin kita sering junk food, jarang olahraga, gak mungkin gedenya cantengan, gak mungkin. Oh cantengan, wah sering junk food nih, gak mungkin. Gak mungkin kayak gitu ya. Dan apa ya, makin kesini dunia entertainment tuh makin banyak ragamnya. Makanya jadi stand up comedian tuh gue tuh harus bertahan gitu, harus bisa tetap terus jaga kualitas. Karena makin sekarang tuh orang makin milih, stand up doang, mending nonton JKT48. Stand up mah sendiri, ini cewek cakep bererot ya kan. Serius, dan tadinya nih gue tuh agak sebel tadinya sama JKT48. Tapi makin kesini gue makin respect sama JKT48. Karena apa? Karena gue ngerasain susahnya jadi mereka. Susahnya jadi member JKT48 terutama di luar Melody, Haruka dan Nabila. Sebab apa? Sebab JKT48 yang terekspos 3 doang. Bayangin perasaan yang lainnya. Itu ibaratnya tuh kalau Nabila, Haruka sama Melody itu kalau di Barcelona itu ibaratnya Messi, Neymar, Suarez. Yang lain gak main bodo amat. 3 orang main futsal juga ayo. Serius, gue respect banget sama mereka. Sampai gue ada momen gue satu panggung sama mereka dan gue jadi respect karena apa? Karena begitu mereka manggung, mereka butuh 52 mikrofon. Itu bayangin 52 mikrofon. Itu kalau dijajarin itu kayak Blok M.
Kayak pasar loak. Dan cara berbagi mic-nya tuh bikin gue terenyuh. Karena apa? Karena cara orang ngebagiin mic-nya tuh gak gini. Jadi Nabila, mic-nya dikasih. Haruka melodi. Iya. Yang lainnya, Dek nih mic-nya Dek. Kayak orang nawarin permen. Dan apa ya, terus ya itulah JKT48, tapi gue respect sama mereka, tepuk tangan buat JKT48 dong. Sekian dari saya, David Nurbianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.